Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini kita mengangkat topik terkait dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang akan menggratiskan internet bagi siswa di Indonesia. Dan kita melihat peluang kerja ekonomi kreatif di sebaliknya. Namun satu hal harus jelas dulu ya, bahwa memang ekonomi kreatif ataupun pembelajaran dengan internet adalah sesuatu yang baru yang akan memberikan impact yang sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia dimanapun dan termasuk di Indonesia. Yang satu, kita tahu bahwa yang ada di Indonesia, terutama nanti setelah internet secara gratis akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan sangat positif bagi para pelajar kita sebagai sumber daya manusia yang akan menjalankan ekonomi kreatif di masa-masa yang akan datang. Kita tahu pemerintah kita juga memang terus berinvestasi ya untuk mendapatkan pelayanan internet yang meluas di Indonesia. Itu bisa kita lihat dengan peluncuran satelit Satria 1 ya, yang nantinya akan mampu menghasilkan, mengadakan internet di seluruh pelosok Indonesia, Nusantara. Baik itu di kepulauan-kepulauan terluar maupun yang disebut dengan terdepan. Ini sangat mengembirakan. Dan bagi para siswa itu jelas bahwa memang dengan gratisnya internet itu akan mereka mendapatkan sumber informasi baru, ya. Sumber informasi baru dan menjadi lapangan penggalian informasi yang tidak ada habisnya. Apapun yang ada masalahnya bisa para pelajar itu temukan di internet. Jadi dia akan memudahkan cara belajar karena bisa dengan Zoom, bisa dengan jarak jauh, bisa berkomunikasi langsung dengan temannya atau gurunya, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun memang juga ada sisi negatifnya, tetapi ya kan semua tidak ada sisi negatif dan positif dalam bidang apapun. Dan itu memang tanggung jawab keluarga kita bersama untuk menjaga anak-anak didik ini jangan sampai terperosok kepada hal-hal yang justru merugikan mereka sendiri. Nah, sekarang kita mencoba melihat ekonomi kreatif. Apa sih sebetulnya ekonomi kreatif ini? Ini dia. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya, yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif muncul sebagai kekuatan vital yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di abad ke-21. Pentingnya ekonomi kreatif ini bisa dilihat dari beberapa hal. Jadi, ekonomi kreatif ini memang telah merupakan suatu kekuatan yang maha besar dalam menumbuhkan lapangan kerja, menumbuhkan inovasi, kreativitas. Mari kita lihat apa yang dilahirkan dari bidang ekonomi. Misalnya kita lihat dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat secara global, menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, dan ekspor yang besar. Juga bernilai tambah yang tinggi. Industri kreatif menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Kemudian, penuh dengan inovasi dan daya saing. Jadi industri kreatif ini adalah pusat inovasi yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru
sehingga meningkatkan daya saing. Untuk melihatnya secara lebih konkret, kita bisa melihat apa saja sebetulnya yang ada di Silicon Valley-nya Amerika. Sebagai contoh sederhana saja, di sana kita bisa melihat adanya Google. Google itu di sana, ekonomi kreatif. Ada eBay, ada Facebook, ada Adobe, ada PayPal, ada Hewlett Packard, ada Tesla yang sering kita dengar belakangan. Nah, artinya memang itulah bidang-bidang ekonomi kreatif yang kini itu tengah sudah dimiliki oleh negara maju ya. Begitu juga dalam membuka peluang kerja. Mari kita lihat. Ekonomi kreatif ini menciptakan beragam lapangan kerja dengan berbagai tingkat keterampilan, mulai dari seniman, desainer, hingga wirausahawan dan ahli teknologi. Juga memberdayakan generasi muda. Hal ini menarik dan memberdayakan generasi muda, menawarkan mereka kesempatan untuk memanfaatkan kreativitas dan keterampilan mereka dengan cara yang bermakna. Kemudian bisa mempromosikan kewirausahaan itu sendiri. Karena industri ekonomi kreatif menumbuhkan budaya kewirausahaan dan inovasi yang mengarah pada penciptaan bisnis dan startup baru. Apa yang terjadi dalam bidang pekerjaan, dalam membuka peluang kerja yang tadinya tidak terbayangkan, tetapi lalu menumbuhkan yang sangat luar biasa dampaknya kepada penghasilan maupun dalam lapangan kerja. Lalu seperti apa dalam bidang sosial budaya? Mari kita lihat. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah dalam mempromosikan nilai-nilai sosial dan budaya. Dipercaya ekonomi kreatif ini mampu mempromosikan keragaman dan ekspresi budaya, memperkaya masyarakat, dan mendorong dialog antar budaya. Dalam hal pembangunan nasional misalnya, dia berkontribusi pada pembangunan sosial dengan mendorong inklusivitas, kreativitas, dan inovasi. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah dalam hal pencitraan merek dan identitas. Sektor kreatif yang berkembang dapat meningkatkan citra merek dan identitas suatu negara secara global. Dalam sosial budaya kita sudah melihat impact-nya sangat besar sekali. Kita lihat misalnya Korea yang kita kenal dengan Korean Wave ya, atau yang kalau di kita itu lebih dikenal dengan drama Korea. Karena apa? Ekonomi kreatifnya itu memang didrive oleh musik, oleh drama, film, sehingga dia mengemuka dan bisnisnya itu luar biasa besar. Hal yang tidak jauh berbeda dapat juga kita lihat dari Jepang yang mengembangkan video game ya, game sama animasi luar biasa. Nah, kita lihat juga melihat Singapura yang pusat pengembangan startup di Asia juga luar biasa. Internet gratis bagi para pelajar di Indonesia. Ini akan melahirkan, akan mendukung berkembangnya ekonomi kreatif ke masa yang mendatang. Dan ini adalah peluang yang tidak bisa terbantahkan. Penuh tantangan, penuh harapan. Semoga gagasan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini nantinya kalau memang ekonomi kita makin membaik, tidak hanya di pusat-pusat pendidikan siswa, tetapi di kampus-kampus atau malah di pusat-pusat startup yang memang juga tengah dibangun oleh pemerintah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.